Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas, Mbak semua? Baik yang ada di Jogja maupun yang sudah pulang ke kampung halaman masing-masing. Semoga kalian selalu sehat selalu dalam kondisi perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita untuk materi yang berikutnya, yaitu tentang scientific method. Kalau kita lihat, kita rasakan kondisi kita sekarang ini, kemajuan-kemajuan yang kita nikmati, ini sebetulnya tidak lain dulu pada awalnya berasal dari apa yang disebut dengan riset. Ya. Apa itu riset? Riset itu adalah systematic proses. Proses sistematis untuk mengatasi real life problem, permasalahan hidup, atau advanced sciences, atau untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Nah, kenapa kita perlu mengerjakan riset? Ya tentunya sesuai dengan definisi tadi, untuk mengatasi permasalahan kehidupan, dan juga riset itu menawarkan opportunity, kesempatan untuk kita bisa berkontribusi kepada ilmu pengetahuan. Nah, apa itu kalau tadi kaitannya dengan riset, sekarang apa kaitannya dengan scientific method? Sebagaimana judul di slide yang tadi saya sampaikan. Nah, systematic proses yang tadi kita sebut sebagai definisi riset, itu adalah scientific method. Jadi proses yang sistematis itu adalah metode ilmiah. Nah, apa itu metode ilmiah? Yaitu metode yang akan to address an issue, mengangkat sesuatu permasalahan, kemudian menanyakan sekaligus menjawab pertanyaan atau solve a problem atau mengatasi permasalahan tersebut. Nah, karakteristik utama dari scientific method itu adalah reproducible. Ada yang tahu Mas, Mbak, apa itu reproducible? Ya, reproducible artinya bisa diulang kembali, bisa kita lakukan lagi. Kalau dalam kondisi yang sama, maka kalau kita dulu ada peneliti melakukan langkah A, B, C dengan kondisi yang sama, kita bisa melakukan lagi langkah A, B, C dan kita akan memperoleh hasil yang sama dengan apa yang diperoleh oleh peneliti sebelumnya. Maka itulah yang disebut dengan scientific method. Ya, apa step atau tahapan di dalam scientific method? Nah, nanti di dalam berbagai literatur akan ada beberapa variasi, tapi intinya akan ada, saya tuliskan di sini ada 6 di sini. Ya, yang pertama itu adalah ada observation, kemudian form a hypothesis, membuat hipotesis, kita tes hipotesis, menguji hipotesisnya, kemudian observe results, kita amati hasilnya, kita ambil kesimpulan, dan kita ulang sesuai dengan kebutuhan. Kita lihat yang pertama dulu, nah, yaitu observation. Apa itu observation? Observation itu adalah kita mencari informasi, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, kita identifikasi isunya apa, questionnya apa, pertanyaan risetnya itu apa, kemudian kita nyatakan permasalahan tersebut. Nah, sebagai contoh misalnya, saya ambil sebagai contoh, ini contoh sederhana untuk nanti kita ambil sampai dari beberapa slide ke depan. Contohnya informasi yang kita gather, kita kumpulkan itu adalah mahasiswa di dalam satu kelas itu mengerjakan latihan programming misalnya. Nah, ada informasi lain bahwa beberapa mahasiswa itu menggunakan laptop yang kecepatannya tinggi, sedangkan yang lain menggunakan kecepatannya yang rendah. Nah, ada informasi yang lain yang kita kumpulkan bahwa beberapa mahasiswa itu tidak mampu menyelesaikan pelatihan programming tadi on time pada waktu yang diberikan. Nah, maka kaitannya dengan observation ini, kita nanti perlu untuk menemukan pertanyaan risetnya itu apa. Gitu ya. Nah,
kalau kita sedang belajar untuk melakukan riset, nah bisa jadi pertanyaan-pertanyaan riset itu sudah diberikan oleh mungkin dosen Anda gitu ya. Nah, itu baik nanti areanya ataupun nanti sudah diberikan skopnya, kemudian Anda tinggal mencari pertanyaan riset yang lebih spesifik. Nah, atau pertanyaan itu bisa muncul dari beberapa riset sebelumnya. Nah, maka di dalam laporan riset atau artikel ilmiah, biasanya di belakang, setelah kesimpulan, itu ada suggestion atau ada further work. Ya, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang belum dilakukan oleh peneliti tadi. Nah, itu ada kesempatan di situ, ada peluang untuk kita bisa melakukan riset pada hal tersebut. Nah, bisa juga bahwa research question itu berasal dari kombinasi beberapa riset yang telah lampau, yang telah ada. Jadi ada misalnya untuk menyelesaikan satu permasalahan kita menggunakan, ada yang sudah menggunakan riset dengan menggunakan metode A, ada yang sudah menggunakan metode B. Kemudian kita lihat bahwa metode A dan metode B itu berpeluang untuk kita gabungkan, kemudian kita bisa propose menggunakan untuk metode yang baru, maka itu bisa menjadi riset question begitu. Nah, kemudian bisa juga pertanyaan riset itu berasal dari new technology. Ada hardware baru, ada software baru, kemudian memerlukan model baru, memerlukan perangkat yang baru lagi. Nah, itu bisa seperti itu. Atau bisa berasal dari prinsip-prinsip utama dari satu kajian tertentu. Ya. Nah, maka sebuah research question itu sebaiknya ada 3 aspek ini yang perlu untuk dicermati. Yang pertama adalah specific dan answerability. Specificity, spesifik, ya, kemudian answerable, bisa dijawab. Kemudian kita consider juga, kita perhatikan juga tentang skala. Skala itu tentang batasan masalahnya. Ya, nanti kita harus pertimbangkan resources yang kita punyai, peralatan, waktu, kemampuan, dan lain sebagainya. Kemudian juga scope. Nah, scope itu adalah batasan tadi, batasan topik, batasan permasalahan mana yang akan kita lakukan. Ya. Nah, kaitannya dengan contoh yang tadi tentang programming, nah maka kita bisa membuat misalnya berbagai macam research question yang nanti berbagai macam itu kita bisa uh, kita bisa pilih yang mana yang akan kita address. Ya misalnya tadi ada fenomena, ada informasi bahwa sebagian mahasiswa itu tidak menyelesaikan tugasnya. Nah, maka pertanyaannya, mengapa mahasiswa ini tidak menyelesaikan tugasnya? Apakah penggunaan jenis laptop itu mempengaruhi dari waktu yang mereka butuhkan? Apakah tadi mereka ada yang laptopnya cepat, ada laptopnya lambat, itu berpengaruh pada durasi waktu mengerjakan latihan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan riset yang bisa kita kembangkan dan nanti kita bisa pilih di antara beberapa pertanyaan riset itu yang mana yang akan kita pilih untuk kita jawab. Ya. Maka setelah kita ada pertanyaan-pertanyaan tadi, nah nanti kita definisikan research problem atau permasalahan risetnya itu apa, ya gitu ya. Maka the problem statement should include as much of the following information as possible. Nah, ada dalam permasalahan riset itu atau di dalam problem statement itu perlu kita bisa lihat apakah kapannya, ya kapan permasalahan itu ada, atau siapa yang melakukan, siapa yang diakibatkan, atau yang mana yang spesifik, ya, perangkat yang mana, perangkat apa, metode apa, atau what action atau apa yang perlu dilakukan atau di mana. Nah, itu kita bisa tentukan ya, yang mana yang akan kita
nyatakan dalam problem statement. Ya. Kemudian ketika kita mendefinisikan problem permasalahan riset, maka kita perlu menggunakan pernyataan yang jelas dan concise. Concise itu padat ya, jelas gitu ya. Nah, jadi nanti kita harus bisa membayangkan ketika kita membuat statement itu, apakah pernyataannya itu bisa difahami oleh pembaca dengan tanpa banyak membaca latar belakang yang sebelum ditulis, apakah itu bisa difahami oleh komunitas riset yang memang biasa riset pada area-area tersebut. Nah, ini harus diperhatikan ketika nanti menyatakan pernyataan permasalahannya itu apa. Ya. Maka kalau tadi berdasarkan contoh yang tadi kita angkat tentang mahasiswa yang mengerjakan latihan programming tadi, kita bisa ambil contoh misalnya pernyataan problem statement, pernyataan permasalahan itu adalah beberapa mahasiswa di kelas tadi tidak menyelesaikan latihan programmingnya pada waktu yang dialokasikan. Nah, ini adalah problem statementnya.